Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru di 2021. Welcome to 2021 ya. Jadi kita memulai awal tahun 2021 dengan ucapan syukur tentunya. Saya akan mengulas seperti sesuai di judul ya, dalam artian mobil yang ada sekarang ini memang sudah nggak ada produksinya lagi. Tapi seandainya mobil ini diproduksi dan generasinya terus berjalan, mobil ini bisa saya yakini ya, mobil ini lebih oke, lebih enak dibandingkan kompetitornya yaitu Toyota Rush, karena memang sekelas small SUV dan nyamannya lebih nyaman, fitur-fiturnya di kelasnya. Kalau di tahun ini 2016, sekitar 2016 lah mobil ini, tapi fitur-fiturnya cukup komplit. Kita lihat nanti sama-sama fitur-fitur yang ada ya. Seandainya ini, makanya saya bilang ini seandainya. Jadi di 2020 2021 dia ada generasi selanjutnya, saya yakin otomatis pabrikan mobil ini nggak akan stuck ya. Otomatis dia akan mengembangkan fitur-fitur yang lebih canggih. Di tahun 2014 aja fiturnya udah lebih oke dibandingkan Rush zamannya. Ya, yuk kita langsung saja lihat walk around mobil yang satu ini. Yuk. Dan inilah unit Ford. Ini Ford EcoSport, dimana di Indonesia Ford sudah bisa dibilang berakhir. Dan ini generasi small SUV-nya. Kita lihat sama-sama bagian depannya, desain grillnya ciri khas dari Ford. Ini masih lampunya dengan menggunakan bohlam biasa. Dan di EcoSport ini dia udah menggunakan DRL. Di sini udah menggunakan DRL-nya ya, bagian lampunya menggunakan DRL. Kemudian untuk fog lamp-nya masih semua menggunakan bohlam ya. Lampu sennya pun masih menggunakan bohlam biasa. Jadi untuk Ford EcoSport ini bisa dibilang pada era-eranya juga menjadi rival dari keluarga Toyota Rush ya. Desainnya yang compact, mungil tapi tangguh dengan mesin 1500 cc ya. Tapi yang bukan EcoBoost, ada yang EcoBoost. Tapi performanya saya rasakan cukup oke ya. Dari depan dia udah punya desain wajahnya seperti ini. Kita menuju samping, dia desain lampu dari di spionnya masih menggunakan bohlam juga ya di sini. Bentar saya coba nyalakan dahulu. Oke, ini dia dari kendaraan untuk lampu sennya. Dia yang jadi nilai plus dari EcoSport itu adalah di sunroofnya. Dia udah ada sunroof. Meskipun antena masih belum menggunakan shark fin ya, masih menggunakan model lama. Kita lihat sama-sama dari bagian sampingnya. Dia compact. Bukan seperti Rush yang 3 baris, tapi Rush yang generasi yang model lama, karena dia masih menggunakan konde. Sama-sama menggunakan konde seperti ini. Nah, oke. Dan menariknya dia udah menggunakan smart key dan juga smart entry. Ini. Dan ini untuk kuncinya. Ya. Kunci dari Ford, dia udah smart entry, smart key, kurang apa lagi coba. Nice kan? Jadi mobil ini punya kelebihan dibandingkan Toyota Rush di zamannya. Bahkan kalau saya bilang tadi bisa lebih oke kalau ada penerusnya. Ban sudah menggunakan ring 16 ya, dengan ukuran 206/60. 206/60 bagian depannya. Di bagian, kita akan menuju ke bagian belakang. Bagian ban belakang juga menggunakan profil yang sama ya, 206/60 ya. Oke, dari belakang kita akan lihat sama-sama. Inilah pendaran lampunya yang memang masih belum menggunakan LED. Cuman di kelas EcoSport ini dia udah ada fog lamp belakang. Ini bukan reflektor, ini fog lamp belakang. Kita akan coba nyalakan. Dimana satu sisinya dia sebagai lampu mundur ya, lampu mundur
yang sana sebagai lampu fog lamp. Terus kemudian pembukaan pintunya di bagian ini ada tombol di sini. Kita coba nyalakan fog lamp dulu. Oke, inilah pendaran lampu dari fog lamp belakang, dimana fungsinya sebagai fog lamp belakang ya, penerangan. Dan inilah versi EcoSport Titanium Limited ya. Cuman belum dilengkapi kamera, tapi sensor parkirnya 4 titik. Nah, ini bagian eksterior, bagian belakangnya. Sebelum ke bagian belakang, kita lihat bagian bagasinya dulu. Ya, bukan pintunya seperti ini dan cukup luas benernya. Ya, dibilang luas banget sih enggak. Ruang bagasinya cukup bisa menampung koper besar di sini. Kemudian ada penutupnya di sini. Tuh. Tidak terlihat barang-barang yang kita bawa. Ya, inilah bagian bagasinya. Maaf, tapi mobil ini saya bahas bukan untuk mobil second ya. Ini hanya untuk pembahasan untuk EcoSportnya. Nah, masuk ke bagian belakang. Ini memang masih belum menggunakan panel soft touch. Tapi yang bagian armrestnya ini udah kulit ya, udah kulit, dan ini soft touch. Ini ada panel chrome di sini. Dan untuk power window-nya belum all auto ya. Dan sudah dilengkapi dengan jok kulit seperti ini. Nice. Dengan jahitan seperti ini. Wow. Oke. Inilah bagian dari interior Ford EcoSport. Kemudian di bagian bawah ada untuk pocket-pocketnya semua ya. Dan di bagian sini itu nggak ada untuk blowernya, jadi blower dari depan ya. Oke, lanjut ke bagian depan langsung. Nah, kita masuk ke ruang kabin utama. Ini juga sama. Di sininya juga belum menggunakan material yang soft touch, masih plastik. Dan yang sini juga menggunakan bahan lapisan kulit dan soft touch dengan panel chrome seperti ini. Window locknya power window, dan ini power window hanya satu sisi aja. Ya. Untuk mirrornya untuk elektrik, cuman dia nggak bisa dilipat. Jadi ada minusnya pelipatan dari spionnya, sementara untuk yang EcoSport ini dia manual. Nah, oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian interiornya. Kemudian dari sisi seatnya dia belum electric seat memang ya, untuk recliningnya. Kemudian untuk maju mundurnya pakai yang tuas itu. Dan ini untuk tombol-tombol lampunya seperti ini, seperti mobil Eropa, Amerika kebanyakan gitu. Ini dan ini untuk pengaktifan dari fog lamp depan dan belakang. Udah ada auto juga ya. Kita akan masuk ke bagian dalam, lanjut saja. Inilah ruang kabinnya ya dari EcoSport. Cukup nyaman, kursinya cukup nyaman. Panel-panel dari audionya sama kayak generasi Ford sebelumnya, Ford Fiesta juga kayak gini. Kemudian AC-nya digital yang bagian sininya ya, ada temperatur, menunjukkan temperatur digital. Dan dia masih yang di Indonesia masih ada heaternya. Ini masih ada heaternya, keren. Terus penguncian dari sini, dan ini panel dari MID atau speedometernya. Kita matikan fog lamp-nya karena nggak dipakai juga. Kita posisikan di auto juga. Sudah start stop button. Kemudian di sini untuk pengaturan di audio dan Bluetooth telefoninya. Kemudian yang ini untuk wiper. Wipernya ini udah otomatis ya, jadi udah lampu otomatis, wiper otomatis, dan di sini sudah ada sensor hujannya, dimana di kelasnya saat itu RAS pun belum menggunakan, sampai sekarang pun belum ya. Jadi ini kita naikkan 1 kali, kemudian bisa kita atur interval. Jadi interval ini akan mengikuti juga, akan mendetek dengan kecepatan mobil. Jadi akan mengikuti kecepatan mobil juga dan derasnya hujan seberapa. Oke, inilah panel-panel dashboard interiornya. Kemudian ini tuas transmisi dan masih belum electric parking ya. Kemudian nanti kita akan coba dengarkan sama-sama kualitas audionya. Nah, untuk matic-nya dia ada tombol. Jadi kita pindahkan di sini D, ini S. Nah, ini baru kita bisa atur
untuk Taptronicnya ya. Dan dia juga menggunakan transmisi yang dual clutch. Saya pindahkan S posisi 5, ini 1. Oke, nanti kita sekalian coba tes jalannya kayak gimana. Dan inilah sunroof dari, nah, caca, dia bisa sama ya, tilt kayak gini, atau misalkan kita tutup langsung mau kita buka sekaligus. Nah, bisa. Nice. Ini yang tidak ada di Toyota Rush, bahkan di kelas Innova pun belum dipasang sunroof seperti ini. Kemudian dari sun visor, nya masih belum ada lampu di sini. Ya, di bagian penumpang itu ada lampu di sini yang bisa kita nyalakan. Oke. Jadi belum elektronik ya. Oke, itu tadi yang dari interior sudah, eksterior sudah. Kita coba tes jalan, kemudian sekaligus nanti kita tes kualitas audionya. Mantep banget. Jadi nilai plus dari mobil EcoSport, Ford EcoSport ini dari sunroof ini dibandingkan kompetitornya ya. Kemudian juga dari audionya. Nah, sebentar saya sebelum itu untuk audionya ini saya akan coba nyalakan. Jadi yang akan tampil di sini, oh ya, sebelum itu ini untuk pengaturan di sini, tombolnya di sini ya. Ada tombol di tuas ini. Kita bisa lihat trip on off. Ini untuk speed limit bisa kita on kan. Misalkan di kota-kota misalkan 50 per jam, 80 bisa kita on kan, bisa tahan. Nah, kita on kan, mau berapa limitnya. Kayak gitu. Kemudian di on, tahan lagi, dia udah aktif. Dia akan berbunyi pada saat kita berkendara kalau udah mencapai limit. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi ini untuk average-nya, konsumsi bahan bakar dan tripnya, trip A, trip B dan kilometer. Kemudian untuk audionya itu di sini model-model mobil lama juga. Nah, oke, kita off dulu. Nanti untuk audionya kita search sendiri. Masih ada CD, radio aux. Ini untuk phone-nya kita nyambungkan. Kita bisa atur pencet teleponnya dari sini juga. Pengaturannya next. Kemudian ini untuk pengaturan juga di MID-nya. Sorry. Di head unitnya ini ya. Kita bisa pilih dari tombol-tombol ini. Nah, pilih menu. Ada sync setting, audio setting, ada vehicle setting. Di sini ada traction controlnya ya. Mobil ini udah ada traction control, park lock control, ada rain sensor. Nah, jadi yang rain sensor itu lane change, ini dalam artian untuk kedipan lampunya. Jadi untuk ini ada hill start assist juga loh. Clock setting, display setting. Jadi untuk displaynya ini masih monokrom warna blue kayak gini. Very nice. Oke, dari pengaturan head unitnya seperti itu. Kemudian lacinya pun masih pembukaan biasa. Oke. Dari interior sudah, kita tes jalan. Oke, tes jalan. Nah, untuk tes jalan opini dari kenyamanan ya. Dari kenyamanan ini setelah saya mencoba dari Ford EcoSport kemudian dari Rush, itu perbandingannya sekitar, kalau dari nyaman saya milih Ford ya, masih lebih nyaman suspensinya. Kekedapan kabinnya juga masih oke di Ford EcoSport ini. Kemudian dengan adanya transmisi dual clutch-nya dibandingkan keluarga Rush yang masih menggunakan transmisi yang bisa dibilang konvensional 4 speed, dia sudah bisa Taptronic meskipun tanpa pedal shift di sini ya, masih di tuasnya itu dia bisa 6 speed. Traction atau traksi dari penyaluran tenaga mesin ke roda itu enak banget. Jadi bisa dibilang
mobil ini secara pribadi ya masih lebih unggul. Seandainya, sekali lagi seandainya mobil ini masih ada dan diteruskan, mobil ini jadi pilihan yang sangat cocok, enak banget. Akselerasinya pun enak. Jadi ini saya pindahkan coba ke S ya. Jadi saya bisa atur transmisinya tuh dari tuas ini. Nah, misalkan dari pengaturan manualnya ya, jadi manualnya seperti itu. Saya pindahkan dari tuas yang ada di samping transmisi kecil itu ya, plus minusnya. Tarikannya pun enak loh. Wow, enak banget enaknya. Nah, itulah sensasi berkendara di EcoSport ya. Tambahan lagi sebagai standar dia udah ada armrest di sini, cukup enak banget. Kemudian dari sesi berkendara ini, kalau menggunakan transmisi dual clutch itu, kalau RPM rendah kayak gini ya, bagi start jalan pertama itu, kalau di EcoSport ini aku nggak tahu, bagi yang punya EcoSport lain juga bisa silakan komen ya. Start jalan pertama itu kayak getar, tapi kalau kita spontan jet enak. Tapi kalau kita giring jalan start itu terasa getar-getar ya. Kita coba nanti di posisi S sama D ini bagaimana. Kemudian untuk setirnya belum teleskopik ya, masih tilt aja pengaturannya. Oke, ini saya coba posisikan ke S lagi. Kalau start jalan gimana, apakah bergetar juga? Kalau di S enggak terasa getar. Oh, terasa. Ini ya mungkin dari sisi dual clutch-nya ya, tapi responsifnya bagus, enak dibandingkan Yaris yang CVT, dibandingkan Sienta, Rush yang lama juga, bahkan yang baru sekalipun transmisinya saya rasa enak. Ini spontan, ini kan masih saya pindah ke S, taruh di gigi 1. Wow, lebih ngejambak tarikannya coy. Tarikannya enak. Oke, kita akan lanjut dari sisi kualitas audionya dulu nanti. Oke, saatnya melakukan testing, cek sound kualitas audio dari Ford EcoSport. Oke, kita akan testing dulu kualitas audionya bentar aja. Jadi paling tidak kita tahu kualitas audionya tuh kayak apa ya. For your safety, please stay alert to changing road conditions and use Sync's voice-activated features while your vehicle is in motion. Wow, nice. Mobilnya ngomong sendiri. Keren. Oke, testing langsung dari kualitas audionya. Kita akan coba dari volume yang kecil seperti ini. Volume 10 udah bassnya terasa ya.
Nah, itulah kualitas audio dari Ford EcoSport. Bagaimana bro, menurut kalian? Kalau saya pribadi sih, yang pasti ini saya rasakan jauh lebih enak audionya dibandingkan sekelas kompetitornya, yaitu di Rush maupun Terios dan sekelas HR-V sekalipun ya. Jadi untuk audionya dari Ford, oke, mantap banget. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di dunia otomotif maupun gadget. Oke, and sampai jumpa guys, and bye-bye.